Waktu cewek ini lagi sedih, tiba-tiba ada yang nimpluk kepala dia. Dan ada kapal kecil yang mendarat gitu cuy. Ternyata di dalam kapal itu ada kurcaci yang kecil banget. Dia kaget banget. Ternyata kurcaci itu mau ngambil tas itu. Dan kurcaci itu juga kaget banget ngeliat manusia yang segede gini. Dia mencoba untuk melarikan diri dan cewek itu masih diem aja. Tapi dia tuh nggak sengaja merusak kapalnya sendiri. Sedangkan teman-temannya itu udah berangkat semua. Dan ternyata banyak banget kayak gini cuy. Dia udah ketinggalan dan dia tuh bingung banget. Cewek ini kasihan ngeliat dia dan coba buat ngebantuin dia untuk memperbaiki lagi kapal miliknya yang udah rusak. Kemudian percobaan pertama berhasil dan dia pun mau diterbangin. Tapi ternyata nggak semudah itu, cuma malah kapalnya itu rusak lagi. Dia bingung banget, tapi dia lihat ada pesawat-pesawatan milik dia. Akhirnya dia biarin pesawat itu dibawa sama si kurcaci ini. Tapi lagi dan lagi gagal cuy. Tapi cowok ini nggak pernah kehabisan akal. Tiba-tiba ada kertas yang tebal kayak gini. Dan dia pun bisa terbangin lagi kurcacinya untuk kembali nyusul temen-temennya. Dan ternyata kurcaci itu membawa bintang. Dan cowok ini lihat dari jauh. Nenek ini tinggal sebatang kara dan anaknya nggak pernah pulang, tapi akhirnya nggak nyangka banget cuy. Anaknya mengirimkan paket dengan tulisan, "Maaf ibu, saya belum bisa pulang." Dan ternyata isi paket itu adalah sebuah robot cuy. Dan kemudian ibu ini pun mulai ditemani oleh robot ini untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah. Dan robot ini benar-benar membantu ibu ini cuy. Bahkan dia tuh udah sayang banget. Sampai suatu hari mereka nonton iklan bahwa akan ada sirkus yang datang ke kampungnya. Mereka pengen banget nonton, nah tapi tiba-tiba robotnya habis baterai cuy. Cepet-cepet nenek ini menggantikan kembali baterainya. Dan robot ini kembali hidup seperti semula. Nenek ini juga selalu membelikan robot ini oli supaya robot ini tuh selalu bahagia cuy. Robot ini benar-benar menggantikan anaknya. Tibalah hari dimana mereka akan nonton sirkus dengan tiket yang udah disiapkan cuy. Ibu ini minta tolong diambilin topi. Nah tapi pas robot ini keluar, ibu ini tuh udah nggak sadarkan diri. Robot ini langsung cepet-cepet mengambil baterai dan menaruh baterai di kantong ibu itu. Beberapa kali dia coba mengganti baterainya, namun ibu itu nggak pernah sadar. Dan ternyata ibu ini udah pergi untuk selamanya. Anak ini tinggal sebatang kara karena orang di kampungnya itu nggak ada yang selamat karena terjadi sebuah bencana cuy. Anak ini hanya ditemani sama mainan-mainan kesayangannya. Dan kemudian anak ini merasa bahwa badai itu akan datang lagi. Dia pun segera membereskan semua mainan-mainannya cuy. Nah tapi ternyata badai kali ini udah nggak bisa lagi dia hadapi. Semua peralatan yang dia punya itu terbang, bahkan semua mainan kesayangan dia. Akhirnya dia pun ikut terbang terbawa badai tersebut cuy. Dia terbang terus jauh banget sampai ke atas langit. Dan di atas sana dia tuh benar-benar kaget banget ngelihat semua mainannya itu jadi gede dan jadi bergerak, semuanya tuh jadi hidup dan nyata cuy. Dari kejauhan dia melihat mainan jerapahnya hidup, bahkan menyapa dia kayak gini. Dia benar-benar senang banget dan dia pun mencari boneka kesayangannya dan ternyata dia ketemu cuy. Nah, tapi ternyata kebahagiaan ini cuma sementara karena akhirnya anak ini menyadari bahwa ini bukanlah tempat untuknya, melainkan dia harus kembali lagi ke bumi. Akhirnya dia memilih untuk ke bumi dan ternyata badai itu udah selesai cuy. Tinggal dia sendiri yang bertahan hidup. Anak baru di sekolah yang disabilitas dan akhirnya nggak nyangka banget cuy. Namanya Nicholas, karena dia memiliki kekurangan, nggak ada satupun temen yang mau temenan sama dia. Semuanya tuh kayak berusaha menjauh banget dari dia, kecuali Maria. Dari awal Maria tuh benar-benar menyambut dengan baik dan dia tuh selalu tersenyum sama Nicholas. Ketika jam istirahat tiba, Maria tuh lagi main sama teman-temannya. Begitu juga teman-teman cowok yang lagi main bola. Nicholas sendirian, Maria tuh datang. Maria ngajak Nicholas buat kenalan, tapi ternyata Nicholas nggak bisa bergerak sama sekali. Kemudian Maria pun balik main lagi sama teman-temannya. Tapi nggak lama setelah itu Maria ambil talinya dan kemudian dia bawa nih ke Nicholas. Nicholas kaget banget karena dia diikat nih sama Maria. Dan ternyata Maria ngajak Nicholas main cuy. Main lompat tali dan bahkan itu bikin teman-temannya tuh pada kaget. Kenapa Maria mau temenan sama Nicholas? Lihat teman-teman cowoknya main bola, Maria pun ambil bolanya cuy. Dia ikat lagi talinya yang panjang kayak gini. Ternyata dia ngajakin Nicholas untuk main bola. Dia tarik kaki Nicholas pakai tali, seakan-akan Nicholas yang nendang bola. Kita lanjut part 2. Teman barunya yang disabilitas nggak bisa gerak sama sekali. Maria pun langsung ikat Nicholas. Dan ternyata Maria mau ajak Nicholas buat main cuy. Dia juga ikat kaki Nicholas, seakan-akan Nicholas yang nendang bola. Bahkan dia merayakan golnya kayak gini cuy. Semua teman-teman di sekolahnya tuh shock banget. Maria selalu menerima Nicholas apa adanya. Bahkan Maria mengikatkan tali ke mereka berdua supaya dia bisa membantu Nicholas untuk bergerak cuy. Dan ternyata di dalam hati Nicholas tuh benar-benar bahagia banget. Ada seseorang yang benar-benar menerima dia apa adanya. Pertama kali dalam hidup dia merasa sebahagia ini cuy. Maria juga sangat sayang banget sama Nicholas. Bahkan suatu hari Maria disuruh buat nemenin Nicholas menghidupkan musik dan mereka pura-puranya berdansa. Nicholas pun bisa berimajinasi bahwa dia benar-benar bisa berdansa dengan Maria.
Keesokan harinya seperti biasa, Maria pun mencari Nicholas. Maria lihat kursi rodanya dan talinya yang udah lepas. Dia pikir Nicholas sudah sembuh, tapi ternyata Nicholas sudah meninggal dunia. Akhirnya tali itu selalu dipakai sama Maria sampai dengan dia dewasa. Selebgram ini selalu memalsukan foto-fotonya dan akhirnya nggak nyangka banget cuy. Netizen yang lihat foto kemesraannya dia langsung ngomel-ngomel nih sama pacarnya. Kenapa sih kita nggak pernah mesra kayak gini sayang? Padahal selebgram ini tuh fotonya palsu. Begitu juga dengan foto liburan ini cuy. Lagi dan lagi dia posting di sosial media yang bikin orang lain tuh jadi iri. Kenapa sih hidupnya selalu bahagia? Padahal foto itu diambil di rumah cuy. Dan kemudian selebgram ini juga nyobain cincin-cincin di pinggir jalan. Langsung dia foto selfie dan diunggah lagi nih ke sosial media. Dan dia bilang dia tuh dilamar. Lagi-lagi cewek ini sebagai salah satu followersnya dia merasa kok bener-bener sempurna sih hidupnya, dia dilamar sama pacarnya. Tapi tiba-tiba fansnya lihat dia lagi di pinggir jalan cuy dan nyobain cincin di pinggir jalan, nggak beli lagi. Cewek ini pun langsung menyapa dia dan nanya bukannya kamu lagi liburan. Tapi selebgram ini malah langsung kabur cuy. Akhirnya cowoknya bilang apapun yang diposting di sosial media itu belum tentu benar dan akhirnya pacarnya nyesal banget. Gak ada hidup orang yang sempurna. Peri ini selalu menggoda manusia biar cepet ngantuk cuy. Padahal bapak ini tuh lagi banyak banget pekerjaannya. Tapi dia langsung menggoda dan ditiupkan kekuatan gitu yang bikin bapak ini tuh langsung gak sadar dan cepet banget ngantuknya. Nah tapi ternyata kali ini dia tuh gak segampang itu cuy. Bapak ini tuh benar-benar kuat karena dia tuh langsung sadar lagi kalau pekerjaannya tuh benar-benar masih banyak dan dia harus segera selesaikan. Tapi berkali-kali juga Peri tadi menggoda dia cuy. Akhirnya dia tuh kayak nggak sadar gitu, dia berjalan menuju ke tempat tidur. Tapi pas dia jalan karena dia nggak lihat, kakinya tuh ketabrak speaker dan suaranya tuh langsung gede banget. Sampai dia tuh jadi sadar dan ngantuknya tuh tiba-tiba hilang. Terus dia langsung mau ngambil kopi supaya nggak ngantuk. Tapi Peri tadi dengan kekuatannya bikin bapak itu jadi ngantuk sampai jatuh kayak gini cuy. Akhirnya bapak ini nggak jadi bikin kopi, tapi dia ambil minuman yang ada di dalam kulkasnya dan tiba-tiba dia tuh langsung benar-benar celing, nggak ngantuk lagi sama sekali. Peri itu benar-benar kebingungan banget gimana caranya bikin bapak ini jadi ngantuk, tapi akhirnya dia mengambil semua kekuatan dia dan ketiduran deh. Hati-hati banget, danau ini benar-benar indah tapi mematikan cuy. Danau ini udah berusia sekitar 1 juta tahun, tapi yang unik banget cuy, airnya tuh berwarna merah. Tapi jangan coba-coba tuh untuk masuk ke danau ini, karena danau Natron yang ada di Tanzania ini memiliki kandungan garam yang tinggi banget sehingga menghasilkan pigmen yang bikin air dari danau ini tuh berubah jadi kemerahan. Tapi masih ada cuy hewan yang berani berkembang biak di sini, yaitu burung-burung flamingo. Danau ini juga memiliki suhu yang panas cuy, mencapai 60 derajat gitu. Jadi buat hewan-hewan yang nggak mampu untuk bertahan hidup, mereka itu bisa jatuh ke danau dan mengalami pengerasan. Semua oksigen lenyap dan akhirnya ngeri banget cuy. Cowok ini baru keluar nyelam, pas dia lepasin nih tabung oksigennya, tiba-tiba dia tuh nggak bisa bernapas sama sekali cuy. Akhirnya dia bingung banget apa yang salah sama dirinya. Dia coba buka sekali lagi dan makin sakit, dia nggak dapetin oksigen sama sekali. Pas dia jalan keluar, dia tetap pakai tabung oksigennya. Jalan itu benar-benar sepi banget cuy. Setelah dia sampai di satu mobil, ternyata bener aja oksigen di kota dia itu hilang sama sekali. Sampai dia itu dengar suara dari satu rumah gitu. Dan ternyata masih ada yang selamat karena di rumah ini ada seseorang yang selalu pakai tabung oksigen. Tapi ibunya itu nggak selamat cuy, dia sedih banget. Akhirnya mereka berdua bawa persediaan tabung oksigen dan mereka pun pergi dari kampung itu cuy. Mereka menuju ke kota besar. Mereka benar-benar kaget banget, nggak ada satupun orang yang selamat di sana. Bahkan mereka tuh ke supermarket dan semuanya tuh nggak ada yang selamat cuy. Mereka berdua benar-benar patah harapan dan mencoba untuk nelpon ke 911 dan ternyata nggak ada sama sekali yang ngangkat telepon mereka. Mereka pun kebingungan cuy. Kita lanjut part 2 ya. Semua oksigen di kota ini udah hilang, dan yang tersisa tinggal mereka berdua. Mereka coba cari ke supermarket, tapi semuanya itu udah nggak ada. Mereka telepon pertolongan, tapi nggak ada lagi yang ngejawab. Akhirnya mereka mencoba untuk mencari pertolongan dengan menghidupkan kembang api gitu cuy. Dan gak lama setelah itu, mereka ngelihat ada kembang api dari ujung kota itu cuy. Dan akhirnya mereka pun mengejar tempat itu. Sampai di sana mereka lihat ada sebuah pesta. Tapi sayangnya cuy, walaupun semua musiknya masih hidup, orang-orang di sana tuh udah nggak ada lagi. Mereka semua udah nggak sadarkan diri. Dan mereka berdua pun baru menyadari bahwa sisa oksigen yang mereka punya itu tinggal sedikit. Sampai akhirnya mereka berdua saling menyingkirkan cuy. Mereka berebut sisa oksigen yang masih ada. Karena mereka tuh panik nggak bisa melanjutkan hidup mereka. Nah tapi ternyata cuy, cewek ini benar-benar nggak sengaja mendorong si cowok sampai jatuh. Sampai si cowok kehilangan nyawanya. Cewek ini benar-benar nyesel banget karena hanya satu-satunya teman yang dia punya. Dan sekarang si cowok juga udah nggak ada. Akhirnya cewek itu pun juga ikut mengakhiri nyawanya dengan melepas tabung oksigen yang dia punya.